Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dendi Hermawan, NIM 2019-53136. Di sini saya akan mempresentasikan sistem manajemen basis data pertemuan kedua. Yang pertama ada konsep basis data. Menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai dalam kurung value yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep yaitu basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data yang disebut database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau relasi antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Data dalam basis data bersifat integrated dan shared, yaitu terpadu atau integrate. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Yang kedua ada berbagi data atau share. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut, yaitu gambarnya seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya, ini gambar yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau SMBD atau Database Management System ataupun DBMS. Singkatannya DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Ini adalah komponen-komponennya. Komponen-komponen sistem basis data adalah satu hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, dan terminal dan sebagainya. Yang kedua adalah software sistem operasi seperti Windows 9, Windows 2000, XP atau Linux dan Unix. Yang ketiga ada software pengelola basis data DBMS, Access SQL ataupun Oracle. Yang selanjutnya adalah software program aplikasi, yaitu ada Visual Basic, Delphi, Visual, Fox Pro. Selanjutnya basis data atau semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Yang terakhir adalah pemakai atau pengguna data atau user. Peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu yang pertama sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu yang pertama mengatasi kerangkapan atau redundancy data, penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat. Selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data, juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kelengkapan data. Yang kedua adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kelengkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Selanjutnya adalah mengatasi kesulitan dalam mengakses data.
memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya, menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauan harus sama. Selanjutnya, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna multi-user. Melakukan perlindungan dan pengamatan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Yang terakhir yaitu menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk forum dan laporan yang kita inginkan. Selanjutnya ada abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Seperti gambar di sini. Yang terakhir yaitu Database Management System atau DBMS. Suatu sistem manajemen basis data atau SMBD ataupun Database Management System yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS adalah yang pertama kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat formasi. Yang kedua, kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga, mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Yang terakhir yaitu kekinian atau up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.